foto tadi saya lihat setidaknya ada 3 peran yang diambil oleh Pak Muller, ya bukan diambil tapi dijalankan oleh Pak Muller. Setidaknya ada 3 peran, tentu pasti lebih banyak lagi, tapi setidaknya 3 peran dan menurut saya ini peran yang penting. Nomor 1 sebagai suami dari Ibu Muller, ya tadi digambar di foto kan ada ya dengan Ibu Muller. Ibu Muller mengatakan ini belahan jiwaku. Yang kedua tentu sebagai ayah, sebagai bapak. Jadi yang kehilangan bukan hanya istri, tapi juga anak-anak dan mantu. Ya, tapi, nah ini saya belum pernah mengalami. Saya sudah mengalami jadi suami, sudah mengalami jadi bapak. Saya belum mengalami jadi seorang kakek. Ya, tadi kelihatan sekali ya bagaimana Pak Muller bermain dengan cucunya. Itu role yang different, peran yang berbeda dari seorang bapak. Jadi kakek itu is another privilege ya, berkat Tuhan yang istimewa juga, dan tentu ada peran-peran yang lain. Saya harus jujur, tentu pernah bertemu dengan Pak Muller, pernah mengobrol dengan dia, pernah dikuatkan oleh dia juga, dikuatkan dalam arti diberi semangat untuk terus setia melayani di Calgary. Tapi juga saya tidak tahu sampai jauh sekali tentang Pak Muller. Tapi saya bersyukur membaca ya, sekarang kita semua terbuka ada di Facebook ya, komentar-komentar dari orang-orang yang saya tidak kenal tapi mengucapkan turut berduka cita, kemudian ada beberapa yang sharing mengenai pengalamannya. Di situ saya melihat meskipun saya tidak jauh mengenal dengan Pak Muller, tapi saya melihat bahwa Pak Muller telah menjadi berkat bagi berbagai macam atau orang-orang yang saya tidak kenal tadi, yang bukan keluarga intinya, bukan istri, anak, mantu, dan cucunya, tapi yang lainnya. Dia sudah jadi berkat dalam hidupnya, kehadirannya itu sesuatu yang signifikan bagi orang lain. Untuk itu kita bersyukur, kita celebrate, kita grateful kepada Tuhan akan hidup yang luar biasa itu, yang adalah anugerah Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca sedikit dari bagian Alkitab, dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal yang pertama, ini ayat yang sangat terkenal sekali, termasuk ayat favorit saya, dan ayat ini berbicara kepada saya sangat keras di masa-masa pandemik ini. Ya, Filipi pasal yang pertama, singkat, ayat 21 sampai 26. Saya bacakan ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, perhatikan ya, bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Ya, kita berdoa sebentar ya. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini, terima kasih untuk setiap kami yang berkumpul, terima kasih untuk Ibu Muller, anak-anak, mantu, cucu-cucu, semua yang ada Tuhan, terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang terkenal sekali dan untuk orang Kristen, ya, orang yang percaya Tuhan Yesus,
ayat yang luar biasa, meskipun tidak semuanya betul-betul tahu gitu ya. Cuman tahu, oh mati adalah keuntungan, kalau hidup harus melayani. Ya sudah gitu aja. Artinya selama kita hidup kita harus melayani. Kalau mati meskipun sedih ya karena namanya juga orang percaya, dijamin keselamatannya ya sudah deh. Kalau gitu namanya keuntungan gitu ya. Jadi penafsir orang pada umumnya seperti itu karena di dalam Wahyu 14 kan dikatakan berbahagialah, blessed, diberkatilah orang yang mati dan mati dalam Kristus, gitu ya. Jadi orang berpikir bahwa oh latar belakang dari pemikiran Paulus adalah apa yang ada di Wahyu. Kalau hidup harus melayani, tapi kalau mati meskipun sedih, yang sedih yang masih hidup ya, bukan yang sudah mati, yang mati tidak merasa apa-apa gitu ya. Kalau mati meskipun sesuatu yang menyedihkan, yang mendukakan, be happy karena apa? Karena orang Kristen dijamin keselamatan akan masuk surga. Maka itu saya senang sekali dari klip tadi. Dari klip tadi ada satu kata-kata yang sangat menghibur saya. Sekali lagi, ini pasti akan sangat menghibur Ibu Muller, anak, mantu, dan cucu. Saya aja terhibur sekali. Ada kata-kata iman. Till we meet again. Itu jaminan bagi orang percaya di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, saya mau mencoba untuk memberitahu sedikit konteksnya. Santo Agustinus, ya, pernah dengar ya, Santo Agustinus, Saint Augustine, ya, abad keempat, Bapak Gereja, bahwa di dalam hati manusia itu ada satu lubang atau disebut sebagai satu kekosongan, gitu ya, ada satu lubang, ada satu kekosongan. Dan lubang itu hanya bisa diisi atau manusia itu hidupnya akan fulfill, akan tergenapi hidupnya, akan terpenuhi hidupnya kalau lubang itu terisi. Kalau enggak dia akan kosong terus, bolong terus begitu, ya. Dan yang bisa mengisi lubang itu adalah Kristus. Ya, jadi ini ilustrasi yang penting sekali, terkenal sekali, bahwa manusia bisa mengumpulkan uang yang banyak, bisa dapat pekerjaan yang terhormat, bisa sekolah sampai S3, mungkin sampai jadi profesor, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang kosong dalam hatinya, yang tempat itu, lokasi itu, kalau tidak diisi oleh Kristus Yesus, maka sampai the end of his atau her life, sampai akhir hidupnya, manusia itu akan mengalami apa yang kita sebut sebagai kekosongan. Dengan kata lain, jawaban dari hidup yang penuh, jawaban dari hidup yang sempurna, jawaban dari hidup yang ada damai sejahtera dan sukacita, itu adalah Kristus. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia supaya kita bisa berelasi dengan Kristus. Jadi kalau hidup kita tidak dipulihkan hubungannya dengan Kristus dan Kristus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, somehow ketika kita mati, hidup kita itu seperti cacat. Padahal sempurna, semuanya ada, tangan ada, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, tapi kalau tanpa Kristus di hati, kita matinya cacat begitu. Ya, enggak fulfilling hidupnya. Ada sesuatu yang missing karena enggak ada Kristus di sana. Ya. Nah, karena itu ketika Paulus mengatakan bahwa kalau aku itu nanti mati adalah suatu keuntungan, ya, karena Paulus bukan hanya yakin mau masuk surga, bukan cuma itu. Tapi karena dia akan bertemu dengan satu figur, tadi kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang hebatnya ayat 21, tapi penjelasannya di bawahnya, karena dia akan ketemu dengan Kristus sendiri, yaitu dia yang telah mengubah hidupnya Paulus, yang harusnya empty, tapi menjadi fulfilling. Jadi dia akan ketemu dengan satu orang yang luar biasa yang telah mengubah hidupnya. Kita ini rakyat biasa. Kalau di Kanada mau ketemu dengan Prime Minister Trudeau, kita pasti senang banget siap-siap. Meskipun katakanlah kita aliran politiknya beda.
ya, Trudeau liberal. Katakanlah kita ini orang konservatif, tapi kalau diundang makan malam sama Trudeau, wah pasti pakai pakaian yang bagus, siap-siap mau selfie kita. Atau di Indonesia mau ketemu Presiden Jokowi. Meskipun kita itu lawannya dia barangkali kalau diundang untuk makan sama dia, waduh siap-siap ya bawa handphone supaya bisa selfie dengan dia. Paulus kalau mati itu ketemu Kristus dengan tanpa halangan apa-apa lagi. Jadi dia is so excited, lebih daripada masuk surga, tapi so excited akan ketemu dengan orang yang telah mengubah hidupnya, yang telah mengisi kekosongan lubang dalam hatinya itu. Itu Kristus. Nah, saudara-saudara, tentu ya kalau ditanya misalnya siapa aja ya tanya misalnya, apakah Bapak mau mati? Jawabannya pasti apa? Nggak mau. Ya saya juga ditanya mau mati sekarang? Ya nggak mau gitu ya. Oh pasti kita akan mengatakan tugasku belum selesai ya. Kalau yang baru menikah barangkali belum punya anak, aku masih ingin punya anak. Kalau anaknya masih kecil-kecil, aku mau ingin membesarkan anak-anakku. Kalau anaknya sudah besar, sudah kuliah, aku ingin lihat anakku menikah. Ya, apalagi culture budaya Indonesia, kayaknya kalau punya anak tok belum lengkap. Anaknya sampai menikah baru tugas papa dan mama selesai, gitu ya. Nanti kalau anaknya sudah menikah, aku mesti tunggu sampai anakku punya cucu. Ada pengharapan. Tidak ada yang salah dengan pengharapan atau budaya seperti itu. Jadi ditunggu sampai kemudian cucunya lahir. Cucunya lahir, ya kalau masih kuat, kita bilang, waduh ini Tuhan hebat, aku mau lihat cucuku menikah, gitu ya. Sampai punya buyut dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi orang, termasuk saya, enggak ada orang yang, ya aku mau mati aja, gitu ya. Kalau itu mungkin repot, gitu ya. Apa namanya, pasti ingin apa namanya hidup bahagia dengan keluarga, dengan spouses, dengan anak, cucu dan seterusnya, gitu ya. Tapi seperti tadi, ada suatu jeritan ya. Ini saya kaget sekali waktu baca firman ini. Ada satu jeritan di dalam hati manusia, manusia yang percaya Yesus nih ya. Kalau yang tidak percaya Yesus ya tidak dihitung ya. Manusia yang percaya kepada Yesus itu ada jeritan dalam hatinya yang tidak terdengar dan kadang-kadang bahkan tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Bahwa sebetulnya yang dia paling inginkan itu adalah bertemu dengan Kristus tanpa batas. Ya, ada lubang, ada satu ruang dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh yang lainnya kecuali oleh Kristus. Itu bagaimana Agustin membaca Paulus gitu ya. Ada sesuatu yang kosong. Itu jeritan hati manusia. Aku ingin bertemu dengan orang yang telah mengubah hidupku yang seharusnya empty, kosong, itu menjadi hidup yang penuh dan apa itu ya, whole begitu. Ya, jadi ada jeritan hati, enggak tahu, kadang-kadang diri sendiri enggak bisa tahu itu. Tapi sebetulnya Yesus, aku pengen ketemu sama engkau, aku pengen kamu pangku, aku ingin memeluk engkau, aku ingin hidup enjoying dengan engkau. Seperti itu. Oleh karena itu, satu hal yang saya ingin yakinkan khususnya kepada Ibu Muller dan anak-anak ya dan mantu ya dan semuanya kita di sini, kalau ada orang percaya Yesus dan dia mati, meskipun orang-orang yang mengasihinya yang masih hidup akan menangis berduka, ya, kehilangan orang yang dikasihi, tetapi perhatikan bahwa Tuhan itu baik karena apa? Tuhan sedang menjawab teriakan hatinya yang paling dalam yang mungkin dia sendiri tidak bisa mendengar. Kelebihannya Paulus apa? Paulus tahu bagiku mati adalah keuntungan. Banyak orang Kristen yang mengatakan mati adalah keuntungan, mikirnya cuma masuk surga. Ya, kalau dia misalnya sakit, katakanlah sakit kanker, ya sudah penderitaannya hilang. Sekarang di surga kan tidak ada sakit lagi. Kalau dia miskin atau lapar, di surga tidak ada lapar lagi. Kalau yang meninggal ini punya banyak konflik dengan orang lain, setelah meninggal orang bilang kan di surga tidak ada konflik lagi, tidak ada musuh-musuhan lagi. Tapi sebetulnya itu adalah jeritan hati kita ingin bertemu dengan Kristus Yesus. Jadi ketika ada orang percaya yang mati, sebetulnya Tuhan Yesus sedang granting, sedang memberikan hadiah. This is what you want actually. Ini yang kamu inginkan sebetulnya adalah ketemu aku.
Ya, jadi saya ingin mengatakan hari ini bukan kata-kata yang menghibur, yang berbusa-busa, yang tidak ada artinya. Hari ini Pak Muller is so happy, gitu. Dia ada di, kalau orang bilang kata-kata mutiara, on a better place, gitu ya. Saya bilang not on the better place, but in the best place. Ya, dia ada di tempat yang terbaik karena jeritan hatinya itu dijawab oleh Tuhan. Kita yang ditinggalkan, sekali lagi tentu kita sedih, tapi dengan firman ini kita diyakinkan bahwa Pak Muller ada dalam tempat yang paling baik, dalam keadaan yang paling baik, penuh sukacita dan bahagia. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dua saja. Dikatakan di sana, kalau masih hidup, Alkitab bahasa Indonesia bekerja, memberi buah. Ya, kalau bahasa Inggris sebenarnya ya cuma dua aja, bekerja dan memberi buah, gitu ya. Jadi bekerja dan fruitful, gitu ya. Kalau di Indonesia bekerja, memberi, dan berbuah, gitu ya. Jadi ya sama saja deh ya. Nomor satu, bekerja. Kalau kita hidup di dunia ini masih dikasih nafas, anak-anak Tuhan, kita harus bekerja. Saya tidak bilang harus bekerja jadi full timer melayani jadi pendeta atau bekerja di kantor, bukan, tapi harus melakukan sesuatu, ya. Yang dilakukan apa? Nah, ini kalau mau pakai kita bahasa Indonesia, mau pakai cara bodoh-bodohan gitu ya. Bagus soalnya terjemahan bahasa Indonesia ini. Yang kedua adalah memberi, ya, memberi. Jadi melakukannya apa? Melakukan sesuatu yang memberi. Jadi bukan yang nyedot, gitu ya, bukan yang absorb, bukan yang apa itu kalau kemana-mana apa ngabis-ngabiskan apa tenaganya orang, emosinya orang, uangnya orang, tapi kalau kemana-mana bagi-bagi gitu. Jadi orang kalau ketemu kita, he or she is generous gitu ya, bagi-bagi, ya baginya yang baik tentunya. Nah tentu yang ketiga berbuah itu bicara soal impact, impactful. Ya tadi saya sudah cerita di halaman Facebook, saya melihat bagaimana dampak kehidupan dari Pak Muller gitu ya. Nah, ini kita yang ditinggalkan yang masih hidup ya, bukan cuma keluarga tapi kita jemaat House for Nation Calgary, semua yang mendengarkan ibadah pada malam hari ini, kita dipanggil untuk bekerja. Jadi selama hidup we have to do something, tapi bekerja yang apa? Kita pikir bekerja supaya collecting money gitu. Kita pikir bekerja supaya bisa membayar cicilan rumah, bekerja supaya bisa beli mobil ya. There's nothing wrong, tapi kata Paulus, you do something sehingga melalui pekerjaanmu you give something untuk orang lain, to the community, to your neighbors gitu ya, kepada anak cucu teman-teman, you give something. Nah, giving-nya itu sesuatu yang sifatnya impactful, ya, sesuatu yang mengubah, sesuatu yang punya dampak yang positif gitu ya. Buah itu kan menggambarkan dampak yang positif ya. Alkitab kita khususnya Perjanjian Baru banyak bicara soal buah, orang Kristen yang berbuah gitu ya. Di dalam Yohanes 15 berapa hari yang lalu, minggu lalu saya share kalau kita nggak berbuah, Yesus pokok anggur, kita carang-carangnya. Kalau nggak berbuah, dipotong sama Tuhan. Ya, jadi buah itu penting sekali. Jadi kita bukan hanya berbuat sesuatu, bekerja, tapi kita memberi. Kita bukan nyedot, bukan menerima. Kita dipanggil untuk memberi. Memberi apa? Memberi impact, dampak yang positif kepada orang lain. Ini yang terakhir, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, bulan Juni nih, ya, bulan Juni ini saya berulang tahun. Jadi saya banyak merenung-renung gitu. Kemudian saya bertemu satu artikel mengenai seseorang yang menuliskan khotbah, ya. Saya suka menulis khotbah, ya. Pendeta suka menulis khotbah. Ini orang menulis khotbah yang dia ingin supaya dikhotbahkan pada waktu dia mati. Waduh, kaget. Saya baru tahu nih tahun ini, bulan ini baru tahu ada orang ini. Jadi dia ingin menulis khotbahnya sendiri supaya nanti kalau mati, ya kira-kira nih daripada pendetanya ngomong yang macam-macam, udah ini aku udah punya khotbah buat diriku sendiri, tinggal dibaca khotbahnya. Anyway, saya merenung-renung itu dan kemudian
Saya mencoba-coba, ini saya mencoba-coba berapa hari ini untuk memikirkan saya mau khotbah apa kalau saya mati gitu. Kalau misalnya saya mati di peti dan kemudian saya bisa juga berdiri di situ dan saya mau khotbah apa? Saya pikirin nih sekarang ini. Dan pandemi ini, saya tadi cerita ya sesuatu yang related yang saya sharing. Pandemi ini kita semua manusia ya, Kristen atau tidak Kristen, kita semua tahu bahwa one day kita akan mati, betul nggak? Ya, satu hari kita akan mati. Kalau Kristen kita tahu, yang percaya Yesus, kita mati, Tuhan jemput, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam sukacita yang kekal. Amin, itu pengharapan yang hidup yang pasti bagi anak-anak Tuhan. Tapi saudara, ketika pandemi ini terjadi, saya tidak usah cerita dengan detail, saya melihat kematian itu belum seperti Paulus. Kalau Paulus itu sadar akan ceritanya. To me, to die is to gain. Wah, itu orang, saya bilang itu orang tanda kutip orang gila gitu ya. Orang semua mau hidup sehat, hidup lama gitu ya, long live gitu. To me, to die is to gain. Wah, itu luar biasa. Saya belum sampai ke situ. Tapi saya juga lebih ya, ini saya bukan hebat, tapi ini refleksi saya. Saya lebih daripada believing that one day I will die. More than that. Saya kalau pakai bahasa, saya pernah sharing sama Ali, saya sekarang anticipating, mungkin bahasanya gitu, ya. Jadi bukan cuma believing that one day I will die and go to heaven, tapi anticipating. Tapi juga bukan mau mati. Kalau mau mati kan nanti dikirain mau bunuh diri gitu kan. Enggak ada pikiran mau bunuh diri. Tapi satu langkah lebih daripada hanya percaya bahwa one day itu akan meninggal. Ya, pandemi ini mengajarkan kepada saya. Beberapa orang bertanya kepada saya masih ingat Putra juga pernah, Putra mungkin bukan bertanya, tapi ada yang bertanya atau bagaimana, kenapa ya hamba Tuhan ini meninggal dalam kena apa COVID-19, dia meninggal. Nggak tahu Putra masih ingat nggak? Jawaban saya, Pak. Jawaban saya waktu itu kan apa di heboh ya, hamba Tuhan yang ibadah-ibadah terus satu gereja mati misalnya gitu ya, atau banyak yang kena. Saya bilang hamba Tuhan ini atau siapapun itu mati karena sudah waktunya. Jadi saya tidak mau mempertentangkan mengenai iman dia soal COVID, iman dia soal kesembuhan, iman dia soal ayat-ayat Alkitab, tapi sudah waktunya. Waktunya Tuhan bagi dia untuk kembali kepada Tuhan. Kira-kira gitu. Dan siapapun yang meninggal, entah karena COVID, entah karena stroke, entah karena kecelakaan, entah karena apa, sudah waktunya. Kita mencoba untuk melihat perspektif itu. Sudah waktunya. Nah, selama kita masih hidup ini, ya, again, saya bukan mau bunuh diri, bukan. Tapi saya juga lebih dari believing. Saya anticipating. Mungkin 2-3 langkah lagi saya bisa ngomong seperti Paulus. Ya, doa saya, to me. Ngomong dengan jujur loh ya. Kalau cuma ngomong biasa ya, to me, to die is to gain. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi bagi kita semua yang masih hidup, ayo kita bekerja. Bekerja yang seperti apa? Bekerja yang memberi dampak kepada orang lain. Ya, kalau kita bisa lakukan itu, ya, kalau kita bisa lakukan itu, meskipun Pak Muller sudah bersukacita bersama dengan Kristus, bersukacita dengan penuh gitu ya. Tapi barangkali kalau pakai bahasa saya yang hiperbola, dia akan even more joyful untuk melihat istrinya, anaknya, mantunya, cucu-cucunya, bahkan kita teman-temannya yang di Calgary. Kalau kita bisa bekerja, memberi, dan berdampak positif bagi orang lain. Ayo kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan berdoa ya. Setelah itu saya akan berikan waktu kepada Putra atau Ibu Muller untuk sharing kepada kita. Ya, ayo kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana. Terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri, Kristus, yang mati di salib, yang bangkit. Engkau yang sudah mengisi kekosongan dalam hati kami. Karena Engkau ada dalam hati kami, nasib kami, masa depan kami berubah. Seperti Pak Muller, kami ada di tangan Tuhan. Akan bertemu dengan Engkau, kekasih sejati kami.
belahan jiwa yang sejati yang kami miliki. Itulah Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih, dan selama kami masih hidup, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bekerja, memberi dampak yang positif. Untuk keluarga Ibu Muller, semua anaknya, cucunya, mantunya, biar anugerah Tuhan yang lebih dari cukup berikan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Amin.